Oke pemirsa, masih bersama program Dialog Development dengan tema Polisi Masa Depan dan Masa Depan Polisi. Dan saya akan langsung ke Pak Bakhtiar Ali. Bagaimana Pak? Ini sekarang ini kan juga sedang ramai pemilihan kepala Kapolri baru ya. Dan ini menurut Anda ini orang yang macam mana yang kira-kira sangat dibutuhkan oleh kepolisian kita agar polisi kita betul-betul bisa andal sebagai polisi masa depan dan menjadikan polisi sebagai sebuah institusi dengan masa depan yang cerah. Ya, satu hal yang kita harus berikan apresiasi bahwa Kapolri yang sekarang ini, Jenderal Bambang Hendarso Danuri ini telah memberikan landasan yang kuat dalam pengertian soal alih generasi, saya boleh katakan begitu, di dalam kepemimpinan Polri. Jadi ya, di sini sudah bisa kelihatan bahwa ke depan ini tentu senioritas yang selama ini sangat dominan dikuasai atau dalam tanda petik didominasi oleh generasinya Pak Bambang, sekarang udah beralih kepada yang lebih muda. Jadi angkatan 77, angkatan 78 itu nampaknya akan lebih banyak mendapatkan kesempatan begitu. Persoalannya adalah ya memang harus diciptakan bahwa klikisme dari kepemimpinan ini harus hilang pelan-pelan. Jadi Kapolri yang akan datang tidak boleh semata-mata hanya memikirkan wah ini kan konco saya, teman saya seangkatan dan sebagainya. Dia kalau memang dia secara proporsional memang punya profesionalisme yang tinggi, punya dedikasi integritas dari moral orang yang bersangkutan memang terpuji, silahkan diberikan forum. Tapi kalau memang mereka kurang bagus, ya mereka antri dulu lah, kasih kesempatan yang lain. Jadi jangan sampai terjadi klikisme yang kuat dan itu tidak sehat. Nah, dan itu tidak sehat mempengaruhi sampai ke daerah-daerah gitu. Jadi orang bilang wah ini yang sekarang ini angkatan sekian ya kita tunggu aja lah, masih lama gitu kan. Jadi justru yang ke depan ini proses kaderisasi, proses bagaimana penggantian kepemimpinan di masa depan ini harus dilanjutkan dengan baik. Dan sekarang ini landasan itu sudah dibuat. Hanya persoalannya kemudian ada pertanyaan, kalau selama ini kan calon Kapolri itu adalah satu orang, itu kan juga wacana yang paling serius. Jadi Kompolnas atau DPR ingin mengatakan lebih daripada satu. Padahal pengangkatan polisi pemerintahan itu merupakan hak prerogatif, privilege daripada Presiden. Dan Presiden pada masa yang lalu pun sudah membiasakan sesuai dengan aturan main untuk mengajukan satu nama. Jadi sebenarnya Kapolri itu tidak melakukan proses fit and proper test yang berlama-lama di DPR. Itu lebih sebagai konfirmasi, untuk confirmation. Bahwa orang ini loh calon daripada Presiden, tolong Anda lihat di mana kira-kira kurang lebihnya. Nah, jadi sebenarnya masukan itu lebih kepada Presiden, bahwa Presiden jangan salah memilih. Nah, kalau secara prinsipil bisa ada masalah moralitas yang tidak terpuji, masyarakat tidak tahu misalnya itu. Tetapi kalau di sisi dengan situasi yang hiruk pikuk ini, proses dari macam-macam deal-deal yang ada di DPR, spekulasi orang bahwa terjadi money politik dan sebagainya, itu sebenarnya peluang untuk mengurangi spekulasi itu pun akan lebih nyaman memang kalau calonnya hanya satu. Jadi tidak ada dagang sapi di situ. Tapi Anda bisa bayangkan nggak kalau itu calonnya 2 atau 3? Ya kan? Berarti akan ada dukung-mendukung di dalam sana, saya dukung ini. Dan itu dukung-dukung itu kan nggak hanya bisa bilang. Tapi Pak, bukankah itu sekarang ini terjadi Pak? Ya justru itulah. Justrulah. Jadi untuk mengurangi itu, sebenarnya lebih bagus wacana-wacana tentang profil itu, katakanlah digelindingkan sedikit, bisa dilihat nanti bagaimana pro kontra, sehingga Presiden pun bisa dengan firm untuk mengangkat. Tapi ketika sudah sampai di DPR, itu lebih sebagai konfirmasi bahwa yang dipilih itu inilah pilihan Presiden berdasarkan aspek usulan dari berbagai macam-macam pihak, misalnya dari Kompolnas, mungkin ada dari masyarakat, mungkin dari Polisi Watch, macam-macam. Mereka banyak juga mengusulkan. Tapi tetap juga Presiden yang menentukan. Gitu. Kalau Anda setuju nggak Pak? Misalnya ada orang yang mengatakan pergantian Kapolri yang akan datang ini harus mencerminkan regenerasi yang betul-betul signifikan. Seperti yang terjadi di Partai Demokrat kan. Kita ketahui bahwa ketua Partai Demokrat sekarang ini kan anak muda baru umur 40 sekian tahun gitu. Bagaimana pendapat? Saya pikir itu otomatis akan terjadi. Karena generasi yang akan sekarang ini yang akan memimpin Polri ke depan ini kan tidak lari-lari jauh lah dari bahkan 2, 3, 4 angkatan itu dilampaui, ya kan? Dari generasi yang sekarang dari angkatannya Kapolri. Jadi artinya apa? Artinya tuntutan masyarakat itu otomatis akan terpenuhi. Jadi regenerasi di Polri itu sudah akan terjadi dengan semestinya. Kenapa?
Karena secara alamiah maupun secara karir birokrasi dari para jenderal-jenderal itu memang sekarang resourcesnya memang sudah sampai kepada batas di mana harus orang muda yang harus tampil. Jadi itu sudah akan terjadi. Iya, karena kalau orang muda itu katanya Ya. lebih idealis gitu. Ya, Sementara kalau yang tua kan orientasinya berbeda, lebih pada power and money, itu kata banyak orang gitu. ya. Tapi jangan lupa lah orang muda sekarang juga sangat suka dengan uang. Itu dia Jadi kita problemnya juga Pak ya. bisa- Karena banyak juga yang mengatakan bahwa demokrasi Iya. sekarang ini Iya. menyebabkan maraknya politik uang. Itu. Jadi Bagaimana? tidak jaminan soal Ya. uang itu semua mata orang jadi hijau. Iya. Tapi tergantung dari integritas orang itu. Iya. Dan oleh karena itu juga fungsi pengawasan itu harus ketat. Iya. Baik pengawasan secara fungsional struktural di DPR yang dilakukan katakan oleh Komisi 3, tapi internal dari Polri seperti Irwasum, ya kan, Propam dan sebagainya itu memang harus lebih tegas mereka. Iya. Jadi mereka juga tidak boleh like and dislike, itu konco saya, itu teman kita, jangan dulu lah dan sebagainya. Mereka harus tegas. Kalau itu memang dilakukan, tidak tebang pilih, saya pikir akan lebih baik. Jadi kita itu saya pikir sangat disadari oleh polisi sekarang. Ya. Polisi sekarang ini nggak akan main-main, terutama di Kapolri sendiri. Kan Kapolri bilang kita nggak mentolerir sikap-sikap yang aneh-aneh itu. Kita akan tindak itu. Nah, dan itu kita mesti percaya ke sana. Ya. Dan kemudian saya juga melihat bahwa banyak sekali orang yang menginginkan Pak ya, agar polisi yang akan datang itu polisi yang betul-betul transparan gitu Pak. Sehingga ketika ada kasus-kasus, ada kritik masyarakat, ada kecurigaan masyarakat itu bisa cepat diatasi tanpa polisi itu sendiri harus berbuat atau mengambil sikap yang defensif gitu. Karena kan sekarang ini seolah-olah banyak hal yang misterius gitu kan. Paling tidak di mata masyarakat ini kemudian transparansi ini katanya juga itu juga harus dikaitkan dengan masalah perombakan struktural, termasuk dalam positioning Polri, tidak lagi misalnya di bawah presiden tapi di bawah pemerintah daerah dan lain sebagainya. Bagaimana kalau pendapat Bapak sendiri? Saya pikir untuk masa transisi ini, saya masih menganggap ini transisi. Biarkanlah polisi itu masih di bawah presiden. Karena kalau di bawah presiden, polisi itu tetap di bawah kendali presiden. Hanya persoalannya bagaimana mekanisme polisi memberikan koreksi, pengawasan juga, instruksi kepada pimpinan Polri berdasarkan input yang masuk dari pemerintah. Jadi yang kita harapkan ada juga pemberdayaan daripada Kompolnas. Jadi Komisi Kepolisian ini supaya mereka juga ada tambahan sedikit kewenangan sehingga tidak hanya menampung begitu saja, tapi ada yang bisa ditindaklanjuti. Nah, kalau kita langsung segera memindahkan itu sebelah departemen, sebenarnya di zaman proses sejarahnya polisi ini sudah pernah masuk di salah satu departemen. Bahkan di waktu ayahanda Pak Yuwono Sudarsono, yang waktu itu Menteri Dalam Negeri, itu dipindahkan, dicabut dari departemen itu. Jadi sebenarnya bahwa polisi pernah berada di departemen sudah, dan ternyata itu memberikan dampak-dampak yang tidak selamanya positif. Sekarang bisa bayangkanlah, sekarang Departemen Dalam Negeri dengan pegawai negeri yang begitu besar, yang mereka masih cukup banyak masalah, ditambah lagi polisi dipindah ngurus polisi, pusing lah dia itu. Iya kan, begitu juga dia dipindahkan ke departemen yang lain. Jadi sebenarnya untuk ini hati-hatilah, jangan emosional kita. Misalnya kalau ada polisi yang tidak pas, kita koreksi. Tapi kalau struktur ini kan berdasarkan undang-undang kepolisian. Nah, kalau ada beberapa hari undang-undang kepolisian ini, itu pun belum dilaksanakan habis. Nah, tapi itulah tadi karena orang merasa dengan memindahkan secara struktural selesai. Anda lihat aja, waktu pada zamannya Gus Dur sangat kesal sama orang-orang yang tidak pas departemen sosial dan departemen penerangan, dibubarin kan? Tapi faktanya departemen sosial setelah dibubarin ketika ada bencana, siapa yang menangani? Akhirnya dibentuk lagi. Begitu juga departemen penerangan, akhirnya dibentuk Kominfo misalnya kan? Jadi untuk satu perubahan struktural itu sebaiknya itu dipikirin baik-baik. Jadi tidak usah emosional, dan polisi pun harus berjiwa besar, pimpinan Polri, untuk menerima kritik dan sebagainya. Tapi jangan kita ujuk-ujuk karena tidak ada kasus kita. Sebenarnya siapa juga sih yang semua sedang sama polisi? Setiap orang pernah ngalamin urusan plus minusnya dengan polisi. Maka timbul semacam akumulasi ketidaksenangan pada polisi. Padahal kalau direnungkan betul, kita bilang, oke lah, Anda mau bubarkan polisi, bubarkan aja, ganti dengan Satpol. Pasti orang akan teriak, yang bener aja dong, masa polisi dibubarin kan? Jadi ada limit kita, ibaratnya tidak nyaman sama polisi,
Tapi kita perbaiki, dan pimpinan Polri pun harus lapang dada juga melakukan koreksi ini. Jangan dalam posisi defensif. Dia terima, tapi dia juga harus tahu ini ada limit, ini otoritas kita. Kita juga nggak mau seperti ini sekarang. Polisi kan terlalu santun, apalagi saya kenal Kapolda DKI ini tipikal orang yang kalau saya pakai dalam bahasa yang lebih kultural sangat Jawanis. Orangnya sangat rendah hati, agak anu. Jadi ketika ada gubernur mengatakan udah ini Satpol PP aja gitu. Jadi mungkin nggak enak juga kalau kita katakan ini sebenarnya porsi polisi. Jadi ke depan saya pikir ini juga harus dibenahi pelan-pelan. Jadi saya punya optimisme bahwa masa depan polisi kita berharap bisa lebih baik lagi. Kalau proses atau pengembangan transparansi di tubuh polisi bagaimana, Pak? Saya pikir itu juga memang yang sekarang ditarik-menarik. Misalnya soal rekening ini bagaimana kan, tapi cepat atau lambat itu kan ibarat durian. Kan aromanya itu kemana-mana, Anda tidak akan bisa mengatakan itu tidak ada. Tetapi itu memerlukan proses penegakan hukum. Dan kita berharap bahwa kasus ini sudah dilemparkan ke Barreskrim, akan ada hasilnya dan cepat juga diumumkan kepada masyarakat. Kita kan juga sudah dengar sebelumnya Kadif Humas sudah mengumumkan kasus ini, tapi ada semacam orang masih belum puas, bahkan Presiden. Ya kita tunggu lagi bahwa itu nanti akan digali lebih lanjut. Gitu. Menarik sekali Pak Bahtiar Ali apa yang Anda ungkapkan, dan saya percaya ini akan sangat bermanfaat bagi para pemirsa kita. Tapi waktu kita sudah habis, dan pemirsa dimanapun Anda berada, sampai jumpa dalam program Dialog Development episode berikutnya.